Cerita film ini berlatar pada tahun 1929, tepatnya pasca Perang Dunia Pertama di Jerman. Runtuhnya perekonomian serta situasi politik yang kacau kala itu membuat sepasang suami istri memutuskan pindah ke sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Mereka adalah Dr. Friedrich Ritter dan Dora Strauk. Pulau yang mereka tempati adalah Floreana di Provinsi Kepulauan Galapagos, pulau yang sama sekali belum tersentuh oleh manusia. Dr. Ritter dan Dora ingin mencari ketenangan, membangun kehidupan sederhana, jauh dari kehidupan modern, serta ingin menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dari pulau tersebut, Dr. Ritter juga mempunyai misi yang mulia. Ia berharap setiap karya tulis tentang filosofis dan pandangan hidupnya dapat menyelamatkan umat manusia dari kerusakan moral yang melanda pasca perang. Sedangkan Dora sendiri, tujuannya cuma satu, ia berharap bisa sembuh dari penyakit autoimun yang dia derita melalui meditasi dan hidup sederhana di pulau tersebut. Beberapa karya tulis filosofis Dr. Ritter yang dibawa awak kapal yang singgah di Pulau Floreana tak disangka mulai mendapat perhatian dari masyarakat Jerman. Salah satunya adalah keluarga Widmer, terdiri dari Hans sang ayah, Margaret sang ibu, dan Harry sang anak. Mereka sangat terkesan dengan filsafat hidup baru yang dibagikan Dr. Ritter dalam karya tulisnya, bahwa untuk mencari ketenangan hidup adalah dengan kesederhanaan dan berbaur dengan alam. This is Floriana. I'm sorry for leaving without saying goodbye. I am simply doing what you always taught me. Sebagai pemukim kedua, keluarga Widmer pun menginjakan kaki di Pulau Floreana. Mereka nekat meninggalkan kehidupan modern, meninggalkan keluarga besar mereka demi menemukan arti hidup sederhana yang dijanjikan sang inspirator mereka, yakni Dr. Ritter. Excuse me. Hallo. My name is Heinz Widmer. You must be Dr. Ritter. What brings you to Floriana? Awalnya, kehadiran keluarga Widmer tak disambut baik oleh Dr. Ritter dan istrinya. Mereka menganggap kehadiran pemukim baru di pulau tersebut hanya akan mengganggu ketenangan hidup mereka. Akan tetapi, setelah Hans menjelaskan alasan dan motivasinya pindah ke pulau tersebut yang tak lain karena terinspirasi oleh karya tulisnya, Dr. Ritter akhirnya menerima keluarga Widmer dan mengenalkan bagaimana cara ia bertahan hidup, seperti berkebun, beternak ayam, dan yang paling penting adalah cara Dr. Ritter membuat sumber mata air. Selama setahun, Dr. Ritter berhasil membangun gubuk serta pekarangannya. Ia dan istrinya hanya mengandalkan sumber air dari hujan yang ditampung di sebuah sumur. Ia mengatakan di pulau tersebut nggak ada sumber air seperti danau dan sungai, sehingga ia yakin sekali nggak akan ada orang yang bisa mampu bertahan hidup sepertinya. Di sisi lain, Dora mengenalkan peternakan ayamnya pada Margaret, salah satu sumber makanan untuk bertahan hidup. Ia juga mengenalkan keledai kesayangannya yang diberi nama Burro yang selalu setia membantunya mengangkut barang-barang. Strict vegetarians, this is our main source of There are pigs. wild pigs. There is none. No legs that collect the rain. No one else has been able to survive. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang suka duka yang mereka alami di pulau tersebut, Dr. Ritter kemudian mengantar keluarga Widmer ke sebuah tempat di atas bukit. Lahan kosong yang terdapat gua batu besar diberikan Dr. Ritter untuk keluarga Widmer sebagai tempat tinggal awal untuk membangun kehidupan. Rupanya guys, Dr. Ritter memiliki niat buruk pada keluarga Widmer. Di depan, ia terlihat bijaksana, tapi di belakang, tetap saja, ia menganggap keluarga Widmer adalah pesaingnya. Dr. Ritter dan istrinya nggak mau keluarga Widmer betah di sana, apalagi berhasil membangun kehidupan di pulau itu. Inilah alasannya ia memberi lahan tandus yang penuh bebatuan, banyak anjing liar dan serangga-serangga mematikan. Bagi mereka, keluarga Widmer mustahil akan bisa bertahan hidup di sana. Akan tetapi, dugaan Dr. Ritter salah besar guys.
Faktanya, Hans bersama istri dan anaknya berhasil membangun fondasi kehidupan di sana. Dengan penuh perjuangan, mereka berhasil menciptakan langkah awal, yakni sumur penampungan air yang dialiri dari tetesan sumber air di celah goa dan juga dari hujan. Langkah awal yang luar biasa ditunjukkan keluarga Whitmer, namun ancaman anjing-anjing liar selalu menghantui mereka. Malam itu, hampir seluruh persediaan makanan mereka habis diembat binatang tersebut. Di momen itu juga, Margaret kemudian mengatakan pada Hans kalau dia sedang hamil. Sebuah kabar bahagia yang sebenarnya tak diharapkan Hans di tengah situasi sulit saat ini. Namun, Hans berusaha tegar dan menerima kabar bahagia itu agar istrinya tak merasa dipersalahkan. Esok paginya, Margaret datang ke gubuk Dr. Ritter. Ia ingin meminjam burro keledai kesayangan Dora untuk mengangkut persediaan makanan yang masih ditinggalkan di pantai. Namun Dora menolak meminjamkannya dengan alasan burro sedang sibuk. Padahal jika dilihat guys, keledai tersebut ada di dalam kandangnya. Tanpa mau peduli dengan keluarga Whitmer, Dr. Ritter dan Dora pun kemudian melakukan cocok tanam di dalam gubuknya. Aktivitas bercinta itu mereka sebut sebagai bagian dari meditasi dan pemulihan kesehatan Dora. Namun di tengah keseruan aktivitas tersebut, Dr. Ritter tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa kali suara tembakan. Suara tembakan itu berasal dari tepi pantai, yang menandakan ada pemukim baru datang di Floriana. Idiots. Benar saja, sosok wanita cantik bernama Baroness baru saja menyandar di pulau itu. Baroness adalah wanita kaya raya, juga salah satu penggemar Dr. Ritter. Karya tulis Dr. Ritter tentang kehidupannya di pulau tak berpenghuni itu salah satu alasannya ke sana. Namun tak seperti keluarga Whitmer, niat dan tujuan Baroness ke Floriana ternyata ingin membangun sebuah hotel mewah. Baroness membawa dua pengawal pria yang sekaligus adalah kekasihnya. Mereka adalah Rudy dan Robert, serta satu tukang mereka bernama Manuel. Gaya hidup Baroness terkenal glamor dan penuh intim. Lihat saja guys, ketika ia menyadari pulau tersebut adalah lokasi yang sangat pantas untuk proyek hotelnya, Baroness pun langsung merayakannya dengan bercocok tanam bersama dua pengawalnya tersebut di tepi pantai. Mereka kemudian tiba di gubuk Dr. Ritter yang paling dekat dari pantai. Di sana, Baroness menunjukkan dirinya sebagai wanita yang penuh wibawa dan angkuh, menyuruh setiap orang yang baru dia temui mencium tangannya sebagai salam perkenalan. Tak lama, Dr. Ritter kemudian muncul di depannya tanpa mengenakan pakaian sedikit pun. Pemandangan itu tentu saja membuat Baroness jadi geli. Baroness kemudian mengatakan kalau dia sangat kagum dan bangga bisa bertemu dengan Dr. Ritter. Sosok pria yang banyak memotivasi orang tersebut kini ada di depannya. To be in the presence of the man who tamed me so much to your loyal followers. It's a simple home. He's talking about the brilliant man and the woman with the ironclad will. Dr. Ritter melarang Baroness mendirikan kemah di tepi pantai karena di sana nggak ada sumber air. Tapi Dr. Ritter bilang kalau ia bisa mengantar mereka ke tempat di mana ada air. Ternyata guys, tempat itu adalah sumur penampungan air milik keluarga Whitmer. Mereka pun sempat bersih tegang di sana. Hans dan istrinya tentu saja melarang sumur air bersihnya dipakai mandi oleh Baroness dan orang-orangnya. Tampak di sini, Dr. Ritter seperti mengadu domba kedua kelompok pemukim baru tersebut guys. Karena ia jelas sekali tak ingin mereka betah tinggal di pulau tersebut. Namun setelah Baroness menjelaskan itu hanya kesalahpahaman dan meminta maaf pada keluarga Whitmer, akhirnya Hans dan istrinya pun bisa mengerti. Baroness kemudian memberikan beberapa surat yang sempat ia ambil dari box surat di pantai. Surat tersebut ditujukan untuk Hans dan Dr. Ritter. Namun Hans dibikin kesal karena surat-surat itu sudah dibuka. Ia pun langsung menemui Dr. Ritter dan menjelaskan semuanya. Tapi Dora justru menuduh kalau Hans yang telah membuka surat itu. Hans pun dibuat tambah kesal sehingga ia berlanjut menemui Baroness untuk meminta penjelasannya.
Sesampainya di sana, Hans disambut gonggongan anjing liar. Tampaknya anjing itu sudah ditaklukkan Baroness dan menjadi penjaganya. Di sinilah guys bisa kita lihat betapa hebatnya Baroness. Cuma dalam beberapa hari saja, Baroness mampu menaklukkan hewan liar di pulau itu. Hans pun langsung meminta penjelasan terkait surat yang sudah dibuka itu. Ia merasa Baroness ingin mengadu domba dirinya dengan Dr. Ritter. Dengan tenang, Baroness pun menjelaskan bahwa Dr. Ritter lah yang memulainya. Dr. Ritter sengaja menunjukkan sumur milik keluarga Whitmer. Tak lain tujuannya untuk mengadu domba Baroness dengan Hans juga. Baroness kemudian menunjukkan proyek hotel mewahnya yang akan dia bangun di pulau tersebut. Ia ingin Hans turut mendukungnya karena proyek itu akan sangat menguntungkan. Namun terlihat dari ekspresinya, Hans tampak tidak setuju dengan rencana gilanya Baroness. Keesokannya, Baroness bersama dua pengawalnya lewat depan pekarangan Dr. Ritter sambil berteriak-teriak memanggil-manggil babi. Dr. Ritter yang mengira dirinya dipanggil seperti itu sangat marah. Tak tahunya, Baroness ingin memberitahunya kalau ada seekor babi masuk merusak kebunnya. Di saat yang bersamaan di lain tempat, tampak Hans sedang berusaha menggiring seekor sapi agar masuk ke dalam jebakan kandang yang dia buat di antara dua batu besar. Pig, 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 pig! Now! Oh, Christ, door, pig! Hey, yeah! Out! Move the pipe! Move the pipe! Out of the way! Nothing, pig! Get down! Yeah! Hey! Setelah berusaha sekeras tenaga, Dr. Ritter akhirnya berhasil mengusir babi hutan itu dari kebunnya. Sementara itu, Hans juga berhasil memiliki seekor sapi untuk persediaan susu buat keluarganya. Ketika musim semi tiba, sedikit demi sedikit rumah sederhana dari susunan batu yang dibangun Hans bersama istri dan anaknya mulai terlihat. Beberapa tanaman sayur yang mereka tanam juga mulai berkembang segera menghasilkan buah. Namun di tengah sukacita tersebut, tiba-tiba Baroness bersama rombongannya malah pindah akan tinggal di dekat sana, membangun tenda sebagai tetangga baru. Baroness beralasan mereka cuma tinggal sementara sampai ditemukan sumber air di lokasi proyeknya. Now we're actual neighbors. So much cooler up here. Yeah. That's me. Tell your husband not to worry. My engineer Rudy is having a hell of it. This is just until my hacienda is built on this, right, Rudy? Yeah. Kehadiran pemukim baru di pulau tersebut serta masalah kebunnya yang hancur karena babi liar rupanya membuat Dr. Ritter mulai nggak fokus menulis karya filosofinya. Di momen itu juga ia tak sengaja menyaksikan Hans sedang berburu seekor sapi. Dr. Ritter pun langsung datang membawa beberapa anak ayam untuk menukarnya dengan kepala sapi. Sementara itu, terlihat Rudy pengawalnya Baroness sudah putus asa melakukan pekerjaannya. Beberapa kali lubang sumur telah ia gali, namun tak satu pun ada sumber air. Perasaan kesal dan iri pun mulai dirasakan Rudy. Terlebih, Baroness makin hari lebih senang mengajak robot bercocok tanam dibandingkan dirinya. Rudy akhirnya mengatakan kalau dia akan keluar. Dia akan berhenti dari proyek Baroness. Persediaan makanan mereka yang sudah habis juga menjadi alasan Rudy. Baroness pun cukup kecewa dengan keputusan Rudy. Ia selanjutnya berlari ke dalam hutan untuk menenangkan dirinya. Di sana, Baroness tak sengaja bertemu dengan Harry, anaknya Hans. Tak butuh waktu lama buat mereka untuk saling akrab. Baroness kemudian mengajak Harry lari ke atas bukit. Katanya, itu bisa membantu menyembuhkan penyakit TBC yang dialami Harry. Run! I'm gonna be healthy. Not going to be. Keep going. I am healthy. Sesampainya di atas, mereka semakin akrab dan bercanda ria. Tapi tampaknya itu tak sepenuhnya tulus dilakukan oleh Baroness. Karena ternyata Baroness cuma ingin menggali informasi dari Harry terkait stok makanan kaleng yang ada di gubuknya. Benar saja, ketika Margaret sedang sendirian di gubuknya, Baroness lantas memerintahkan Robert dan Manuel untuk mencuri persediaan makanan keluarga Whitmer. Anything? No.
Meski sempat merasa curiga ada yang tak beres di gubuknya, tapi Margaret kehilangan fokusnya karena tiba-tiba perutnya sakit menunjukkan tanda-tanda kelahiran bayinya. Heinz! Heinz! Heinz, the baby's coming! Help me! Setelah berhasil mengambil seluruh persediaan makanan, dua pencuri tersebut bergegas kabur tanpa diketahui Margaret. Sementara di waktu yang sama, beberapa kawanan anjing liar datang mendekat ingin menyerang Margaret yang sedang kesakitan. Di tendanya, Baroness sempat bertengkar dengan Rudy dan Manuel. Dua pria itu merasa kasihan ingin membantu Margaret yang akan melahirkan, tapi Baroness melarang mereka. Disinilah Manuel baru sadar bahwa Baroness bukan orang baik. Sejak itu, Manuel pun memutuskan berhenti bekerja untuknya. Escúcheme, usted me contrató para construir uno. Didn't you stop him? Hurt him. Esto está jodido. Deje el diablo. Kembali ke Margaret yang sedang berjuang melahirkan bayinya di tengah ancaman anjing-anjing liar. Tampak di sini perjuangan Margaret melindungi dirinya demi menyelamatkan buah hatinya. Margaret akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Untungnya juga Hans dan Harry datang di waktu yang tepat. Namun, 6 jam kemudian, kondisi Margaret justru semakin memburuk. Hal itu akhirnya memaksa Hans meminta bantuan pada Dr. Ritter. Dr. Ritter yang merasa kasihan bersedia membantu keluarga Whitmer. Setelah diperiksa, Dr. Ritter bilang kalau dia harus mengeluarkan plasenta yang tersangkut di rahimnya Margaret. Relax. Margaret, I need you to relax. To the uterus. Hold her, Heinz! Good. Beberapa hari setelah kelahiran bayi di keluarga Whitmer, Baroness tampak mengadakan pesta makan-makan. Ia mengundang para penghuni di pulau tersebut. Hans rupanya tahu jika semua makanan yang dihidangkan itu adalah stok makanannya yang dicuri. Ia juga curiga sepertinya Baroness memiliki rencana dengan mengundang mereka makan-makan. Benar saja guys, semakin lama obrolan di meja makan itu terdengar seperti saling menyindir satu sama lain. Sampai pada puncaknya, Dora marah karena dikatakan wanita gagal yang tak bisa memiliki anak. How is your prized burro, given you don't have any real children? Want kids? We have no interest. Don't be ridiculous. Absolute nonsense. Hal itu membuat Dr. Ritter juga jadi emosi, sehingga ia memaki-maki Baroness dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan pulau itu. Ketegangan pun terjadi ketika Baroness tak terima dan menodongkan senjata pada Dr. Ritter. Baroness lantas menunjukkan sebuah dokumen legalitasnya yang menyebutkan bahwa dirinya memiliki hak pakai tanah seluas 2.500 hektar di pulau tersebut. Dan dokumen itu disahkan oleh Gubernur Galapagos. Charming man. I hereby grant Baroness 2,500 acres on Floriana. Impossible. Dr. Ritter merasa tak terima dengan hak sebesar itu diperoleh Baroness. Kehidupannya di pulau tersebut tentu akan terancam dengan adanya wanita tersebut. Dr. Ritter berusaha menyalurkan pandangannya melalui tulisannya. Namun lagi-lagi ia gagal fokus karena amarah dalam dirinya kini lebih besar. Beberapa bulan berlalu, kini Floriana menghadapi musim kemarau. Musim yang akan mengubah perilaku para penghuninya. Siapa yang bisa berburu dan beradaptasi akan mampu bertahan hidup. Terlihat Rudy mendatangi keluarga Whitmer. Di sana ia meminta makanan untuk bertahan hidup. Namun ketika kembali ke tenda, Baroness malah memarahinya karena telah meminta-minta makan pada keluarga Whitmer. I don't care. I'm hungry. Begging, they fed you. Keesokannya, Pulau Floriana disinggahi kapal ekspedisi yang dipimpin Kapten Alan Hancock. Alan adalah seorang kaya raya, seorang peneliti, pelaut sekaligus dokumentator yang mempelajari ekosistem pulau. Kedatangan Alan di pulau tersebut disambut bahagia oleh Dr. Ritter.
karena Alan banyak membawa stok makanan, benih tanaman, biji-bijian, dan daging. Begitu juga dengan Baroness, ia bergegas membereskan tendanya untuk menyambut tamu istimewanya. Karena kali ini Baroness gak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan Alan. Malamnya, untuk pertama kali pesta cukup meriah diadakan di pulau tersebut. Alunan suara musik para profesional itu bahkan membuat kesedihan Margaret tak terbendung. Tampaknya ia sangat rindu dengan keluarganya. Di tengah acara tersebut, Dr. Ritter kemudian mengajak Dora mengambil semua persediaan makanan yang diberikan Alan. Ia nggak mau nantinya keduluan sama Baroness. Sementara Baroness sendiri terlihat masih bersama Alan. Di sana ia berusaha merayu Alan dengan segala bujuk rayunya. Baroness bahkan meluarkan tipu dayanya agar Alan mau diajak bercocok tanam dengannya. Namun ternyata Alan kenal betul siapa Baroness. Ia tak mudah ditaklukkan dan masuk perangkap wanita yang penuh sandiwara tersebut. Baroness pun tampak menahan malu ketika Alan pergi meninggalkannya begitu saja. Rasa kesal dan kecewanya bahkan berubah menjadi amarah ketika ia baru tahu kalau semua persediaan makanan telah habis diambil tak tersisa. Keesokannya Dr. Ritter menemui keluarga Whitmer. Ia mengajak Hans dan keluarganya bersekutu untuk melawan Baroness. Dr. Ritter dan Hans ingin Baroness segera meninggalkan pulau tersebut. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Untungnya keributan itu tak berlangsung lama. Namun Dr. Ritter masih sangat emosi sehingga sepulangnya ia pun membanting mesin ketiknya. Melihat itu, Dora pun sangat kesal dengan apa yang dilakukan suaminya. Malamnya, Baroness mengizinkan Rudy berhenti. Ia membebaskan Rudy pergi dari pulau itu dan menentukan jalannya sendiri. Tapi, Baroness menetapkan syarat. Rudy harus mau menjalankan rencana jahat Baroness terlebih dulu. Baroness menyuruh Rudy mencuri keledai kesayangan Dora dan membuat keledai itu terbunuh oleh Hans. Itu adalah bentuk adu domba agar Dr. Ritter dan Dora marah kepada Hans. Hallo? Shit, what? Hans pun datang menemui Dr. Ritter. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak sengaja menembak keledainya. Hans curiga kalau ini adalah perbuatan Baroness. Kecurigaan mereka terkuak saat menyadari ada Robert sedang menguntit mereka. Dr. Ritter dan Hans pun kembali bersekutu untuk mencari tahu kebenaran. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Rudy yang sangat ketakutan. Di sana Rudy pun membongkar semuanya kalau dia disuruh oleh Baroness. No, don't help me. She made me. I'm so sorry. Ketiga pria itu pun akhirnya bekerja sama untuk mengusir Baroness dari pulau tersebut. Hans lebih dulu menyuruh istri dan anaknya untuk pergi, meninggalkan gubuk mereka karena sesuatu yang tak diinginkan mungkin akan terjadi. Setelah itu, Dr. Ritter bersama Hans dan Rudy kemudian menggeruduk Baroness yang lagi bercocok tanam bersama Robert. Robert pun tiba-tiba keluar melakukan penyerangan dan pertarungan sengit pun terjadi di sana. Robert akhirnya tewas setelah mendapat serangan brutal dari Hans. Di momen itulah Baroness baru keluar dengan sandiwara barunya. Ia mencoba mencari simpati dari Hans. Baroness bilang Robert baru saja memaksanya untuk melakukan cocok tanam. Robert dianggap sebagai pria kasar selama ini yang membuatnya tertekan. Baroness juga mengajukan tawaran kerjasama yang sangat menguntungkan buat ketiga pria itu. Namun semuanya sudah terlambat guys. Sehingga tanpa kata sedikit pun, Dr. Ritter pun menghabisi Baroness dengan senjatanya. Mayat Baroness dan Robert selanjutnya dibuang ke laut. Peristiwa berdarah itu pun menjadi rahasia yang harus dijaga oleh Dr. Ritter, Hans, dan Rudy. Keesokannya, Rudy membawa kabar palsu. Ia sengaja mengabarkan bahwa Baroness dan Robert telah pergi dari pulau tersebut. Hal itu tentu saja dilakukan agar Margaret dan Dora tidak menaruh kecurigaan pada suami-suami mereka.
Namun sesuatu yang janggal ditemukan oleh Margaret, yakni buku kesayangan Baroness masih ada di dalam tenda. Ia pun langsung menanyakan hal itu kepada Hans. Ia meminta suaminya untuk jujur terkait keberadaan Baroness saat ini. Menurut Margaret, Baroness nggak mungkin lupa dengan buku kesayangannya serta barang-barangnya. Diketahui betul kemanapun Baroness pergi pasti akan membawa bukunya. Hans pun terdiam, gemetar, tak menjawab sedikit pun. Namun ekspresi suaminya itu telah cukup menjawab kecurigaan Margaret bahwa ia yakin suara tembakan waktu itu bukan dari senjata suaminya. Margaret selanjutnya menemui Dora. Ia ingin meyakinkan Dora bahwa Dr. Ritter adalah orang yang berbahaya. Hilangnya Baroness secara tiba-tiba patut mereka selidiki. Margaret curiga Dr. Ritter sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk dia dan keluarganya. Awalnya Dora menentang semua perkataan Margaret. Ia juga mengatakan kalaupun itu benar, akan sulit juga untuk melenyapkan Dr. Ritter karena ia adalah orang yang sangat cerdas. Mendengar itu, Margaret pun langsung mengusulkan ide bahwa untuk membunuh bakteri dalam daging adalah dengan merebusnya. Tapi itu tidak akan menghilangkan racunnya. Margaret pun kemudian memberikan beberapa ayam sehat buat Dora. Rupanya Dora yang sudah muak dengan kehidupan bersama Dr. Ritter akhirnya melakukan perbuatan jahat. Ia menyajikan daging ayam yang sudah mati selama berhari-hari untuk Dr. Ritter. Tanpa curiga sang dokter pun memakannya dengan lahap. Sementara di sisi lain terlihat Rudy berusaha menumpang sebuah kapal. Ia tampaknya ingin keluar dari pulau mengerikan tersebut. Hey! I'll pay you 50 cents. I'll run out of gas. Sold. Tak lama setelah itu, Dr. Ritter pun mengalami sakit keracunan daging ayam yang disajikan oleh Dora. Dan di penghujung nafasnya, Dr. Ritter mengutuk perbuatan hianat yang telah dilakukan oleh Dora. Dr. Ritter sang inspirator penghuni pertama pulau Floreana itu pun akhirnya tewas di tangan istrinya sendiri. Dan setelah beberapa minggu kemudian, Gubernur Kepulauan Galapagos pun datang membawa aparat untuk melakukan penyelidikan hilangnya Baroness serta pengawalnya secara janggal. Setelah memeriksa Hans, Gubernur kemudian memeriksa Margaret. Awalnya sang gubernur menuduh Hans, suami Margaret, sebagai pelaku pembunuh Baroness. Dugaan tersebut ternyata diperoleh dari laporan yang dibuat oleh Dr. Ritter dan istrinya. Dalam kata lain guys, Dr. Ritter melapor pada gubernur bahwa Hans yang telah membunuh Baroness. Mendengar tuduhan itu, Margaret pun cukup terkejut. Ia pun berusaha membela suaminya yang memang adalah bukan pelaku sebenarnya. Margaret mengatakan kenapa cuma suaminya yang dicurigai. Kenapa bukan Dr. Ritter atau Rudy, mantan pengawalnya Baroness sendiri yang sudah kabur. Margaret juga menjelaskan penyebab kematian Dr. Ritter yang keracunan makanan juga patut dicurigai. Pasalnya, Dr. Ritter yang sudah bertahan hidup selama bertahun-tahun itu nggak mungkin akan mudah keracunan makanan begitu saja. Dora, istrinya juga harus diperiksa karena sehari sebelumnya Margaret memberikan beberapa ayam sehat untuknya, bukan ayam busuk. Setelah melakukan pemeriksaan, gubernur pun pergi membawa Dora dari pulau tersebut. Sedangkan keluarga Whitmer terbebas dari segala tuduhan dan memilih untuk tetap tinggal melanjutkan hidup di pulau Floreana. Di bagian akhir cerita guys, setelah peristiwa tersebut, mayat Baroness dan Robert tidak pernah ditemukan sama sekali. Sedangkan mayat Rudy ditemukan sekitar 150 mil dari pulau Floreana. Sementara Dora Strauk meninggal karena penyakit autoimunnya pada tahun 1943. Sebelum kematiannya, Dora sempat mempublikasikan pandangannya tentang peristiwa di pulau Floreana. Tapi Margaret menentang penjelasan Dora melalui buku yang ia tulis sendiri. Pada tahun 2000, tepat di usianya yang ke-96, Margaret Whitmer meninggal dunia. Namun, ia meninggalkan banyak keturunan yang masih tinggal di Floreana. Di sana mereka menjalankan usaha wisata hotel turis berskala kecil.